Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 1. Hari ini hari Jumat. Hari Jumat kita kembali lagi bertemu walaupun hanya lewat belajar online. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa diberi kesempatan. Anak ibu masih bisa diberi kesempatan untuk mendengarkan pembelajaran dari ibu walaupun hanya melalui video atau tidak tatap langsung. Dan juga anak ibu, karena ini adalah pertemuan pertama bagi anak ibu di kelas 1 dan juga ini juga baru pertama kali untuk belajar di SD. Kemarin anak ibu belajarnya di sekolah TK atau PAUD. Hari ini anak ibu belajarnya sudah di tingkat SD kelas 1. Walaupun anak ibu kemarin cuma pergi sekolah 1 hari, kita belum belajar agama di sekolah, tapi alhamdulillah karena keadaan, karena kondisi pandemi corona sekarang, mau tidak mau kita harus mengikuti aturan. Jadi anak ibu, walaupun kita belajarnya di rumah, walaupun belajarnya jarak jauh, kita tetap harus selalu melaksanakan kewajiban kita. Anak ibu kewajibannya belajar dan ibu juga kewajibannya memberikan pelajaran. Pada hari ini hari Sabtu, kita ketemu dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pertemuan pertama. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan membacakan doa. Anak ibu semua yang di rumah, mari kita semua berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak ibu, sebelum kita mulai pelajarannya, anak ibu cuci tangan terlebih dahulu. Karena apa? Karena cuci tangan adalah untuk menjaga kebersihan kita. Menjaga kebersihan tangan anak ibu di rumah. Kalau tangan sudah bersih, maka kita pun belajarnya juga sudah tenang. Sudah belajarnya juga sudah senang dan semangat karena sudah dalam keadaan bersih. Yang kedua, anak ibu, kita juga harus melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Kita harus memakai masker. Maskernya yang masih belum dikeluarkan dulu. Minta sama mamanya, nanti dipasang sendiri. Karena anak ibu sudah kelas 1 belajar memakai masker. Sudah anak ibu juga sudah pakai masker ya. Sebelum kita mulai pembelajaran atau video dari ibu, tadi sebelum ibu memberikan pelajaran ini, ibu juga sudah mengirim video di WA group. Kenapa ibu kirimkan video terlebih dahulu sebelum video yang ibu sendiri yang menyampaikannya? Karena dengan menonton video yang sebelumnya, anak ibu juga akan bertambah pelajarannya, akan bertambah pengetahuannya. Karena masing-masing video itu juga akan berbeda cara penyampaiannya, cuma tujuannya tetap sama. Karena apa? Karena untuk materi pendidikan agama Islam, khususnya kita untuk Kota Padang, materinya itu disamakan. Jadi setiap jam 9 itu adalah pertemuan untuk kelas 1 se-Kota Padang. Jadi seandainya anak ibu sekarang tidak berada di Kecamatan Bungus, anak ibu juga tetap bisa belajar pendidikan agama Islam di mana berada di Kota Padang karena materinya itu sama, pertemuan pembelajarannya juga sama. Makanya tadi ibu sampaikan atau ibu berikan terlebih dahulu video
sebelum ini supaya anak ibu juga lebih paham. Sudah 2 menonton videonya dengan video yang ibu berikan. Mudah-mudahan anak ibu di rumah semangat belajarnya. Walaupun jangan karena ibu gurunya tidak ada, anak ibu jangan tidak semangat belajarnya. Jadi anak ibu walaupun di rumah, walaupun kita baru kelas 1 belum bisa baca, belum bisa menulis misalnya, atau bagi yang sudah, alhamdulillah, mudah-mudahan anak ibu selama belajar di rumah dibantu oleh mama dan papanya, mudah-mudahan anak ibu cepat bisa pandai membacanya, cepat pandai menulisnya. Makanya tadi ibu kirim video supaya mama papa di rumah atau anak ibu di rumah lebih memahaminya. Ditonton video yang pertama, ditonton juga video yang kedua. Baiklah anak ibu, kalau menggunakan masker mungkin suara ibu nanti agak kurang jelas, jadi anak ibu buka maskernya ya. Anak ibu nontonnya tetap pakai masker karena anak ibu kan cuma menonton, tidak akan menyampaikan atau tidak berbicara. Nanti setelah ditonton, difahami videonya dengan orang tua, nanti dikasih tugas baru anak ibu menulis. Jadi belajarnya juga baru belajar menulisnya nanti di rumah ibu juga tidak akan kasih soal banyak-banyak karena anak ibu baru pertama kali belajar. Baiklah anak ibu, seperti yang telah anak ibu tonton tadi, pada video pertama tadi sudah disampaikan bahwasanya hari ini kita belajar tentang kasih sayang. Kasih sayang. Kemarin ibu sudah memberikan modul di WA group. Bagi mama-mamanya yang sudah bisa print out, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa juga tidak usah dipaksakan. Karena apa? Karena itu juga bisa dibaca melalui HP mama dan papanya sendiri. Jadi kalau tidak ada printer di rumah juga jangan dipaksakan pergi ke tempat printer, biayanya juga mahal. Jadi anak ibu belajarnya dengarkan aja video ibu, nanti dibaca-baca dan dibuka aja modulnya melalui HP. Seperti yang telah ibu sampaikan bahwasanya materi kita untuk pertemuan pertama di kelas 1 hari ini adalah tentang kasih sayang. Dalam pelajaran kasih sayang ini anak ibu kita nanti ada 2 kali pertemuan. Yang pertama, pertemuan pertama hari ini yaitu kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak ibu semua sudah pandai membaca? Mudah-mudahan udah pandai anak ya, walaupun kondisi corona, walaupun kondisi pandemi, walaupun di rumah saja tidak bertemu bapak ibu guru, ibu yakin anak ibu di rumah belajar membaca, belajar menghafal huruf, belajar menulis, belajar memegang pensil yang benar. Nanti kalau sudah sekolah anak ibu semuanya sudah pintar. Karena di rumah ada mama dan papanya yang bantu, ada abangnya, ada kakaknya yang bantu untuk belajar. Hari ini anak ibu pelajaran kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Sebelum ibu menyampaikan tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW, anak ibu sudah pernahkah dengar kisah Nabi Muhammad? Kalau belum ibu ceritakan sedikit dulu ya nak. Nabi Muhammad SAW tersebut adalah baginda Rasulullah, adalah Rasul utusan Allah yang diutus oleh Allah kepada kita umat Islam sebagai panutan bagi kita umat sedunia. Nabi Muhammad ini dilahirkan di kota Mekah. Di kota mana nak? Di kota Mekah. Pada tahun 571 Masehi. Ketika itu terjadinya peristiwa pasukan bergajah. Ketika terjadinya pasukan Abraha, Raja Abraha datang ke kota Mekah dengan mengendarai gajah. Biasanya kalau orang berperang kan kalau anak ibu nonton itu pakai kuda perang. Jadi kalau di zaman Nabi Muhammad ketika beliau belum dilahirkan itu, ketika ibunya Nabi Muhammad yang bernama Siti Aminah ketika itu sedang hamil, hampir melahirkan Nabi Muhammad, terjadilah penyerangan Ka'bah. Ka'bah yang berada di kota Mekah diserang oleh Raja Abraha
dengan mengendarai gajah. Ketika Raja Abraha datang ke kota Mekkah, ketika itulah Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan ke dunia dan diberilah nama Muhammad. Jadi anak ibu, siapa tadi nama ibunya? Siti Aminah. Ayahnya gimana, Bu? Ayah Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah meninggal. Jadi anak ibu, Nabi kita Muhammad SAW ketika dilahirkan, beliau sudah tidak lagi memiliki ayah. Ayah beliau sudah meninggal ketika beliau masih di dalam perut ibunya. Jadi Nabi kita Muhammad tidak ada bertemu dengan ayahnya setelah beliau dilahirkan. Berbeda dengan anak ibu di rumah ya. Anak ibu juga masih punya mama papa kan? Ya, anak ibu. Jadi Nabi Muhammad SAW beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Kemudian setelah beliau lahir, beliau diasuh hanya oleh ibunya. Kemudian dan beliau memiliki ibu susuan yang bernama Halimatun Sa'diyah. Setelah ibunya meninggal, ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, lalu ibunya meninggal. Jadilah Nabi Muhammad anak yatim piatu. Anak ibu tahu anak yatim piatu? Yatim piatu itu sudah tidak memiliki ayah, ayahnya sudah meninggal, sudah tidak memiliki ibu, ibunya juga sudah meninggal. Kemudian Nabi Muhammad dipelihara oleh kakeknya. Setelah itu kakeknya juga meninggal. Kemudian Nabi Muhammad dipelihara oleh pamannya. Kemudian setelah lama Nabi Muhammad pun bekerja sebagai pedagang. Dan ketika berumur 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah menjadi rasul. Jadi Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi rasul ketika berumur 40 tahun. Dan beliau diberi oleh Allah kitab suci yang bernama Al-Quran. Anak ibu tahu kan Al-Quran? Yang kita baca, yang anak ibu bawa pergi mengaji. Kitab suci kita itu namanya Al-Quran. Jadi anak ibu, Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak itu apa nak? Akhlak itu perilaku. Nabi Muhammad mengubah perilaku manusia dari perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang baik. Pada buku agama kelas 1, anak ibu yang sudah membaca modul kemarin sama mamanya atau sama papanya di rumah, di sana dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi kita umatnya. Di dalam buku tersebut disampaikan, mungkin ada yang sudah membaca, mari ibu ulangi lagi membacanya ya nak. Walaupun anak ibu belum bisa membaca, tengok aja bukunya, ikuti atau dengarkan aja suara ibu. Hari Raya Idul Fitri tiba, anak-anak bergembira. Ketika Rasulullah SAW pulang, ada anak yang menangis. Rasulullah berkata, "Jangan menangis anakku, aku akan membahagiakanmu." Demikian cerita yang ada dalam buku. Anak ibu, itu adalah sepenggal kisah dari Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi umatnya. Di antara kasih sayang dari Nabi Muhammad yaitu Nabi Muhammad ketika Hari Raya Idul Fitri. Anak ibu tahu kan Hari Raya Idul Fitri? Baru kemarin kita melaksanakannya ya nak ya. Hari Raya Idul Fitri anak ibu pakai baju baru, pakai sepatu baru, pakai mukena baru, pakai peci baru, semua baru. Ya, kemarin karena kondisi corona kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kita ada yang sholatnya di rumah, ada yang sholatnya ke masjid. Itu karena keadaan kondisi corona sekarang. Kenapa demikian? Anak ibu,
Hari Raya Idul Fitri itu kita umat Islam disuruh bergembira, disuruh bersenang-senang, disuruh ketawa-ketawa, semangat, bergembira. Karena apa? Karena kita kemarin sudah melaksanakan puasa selama 1 bulan. Selama 1 bulan anak ibu itu menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari perbuatan yang tidak baik, menahan diri dari hawa nafsu, mau makan, mau beli ini, beli itu, semuanya ditahan karena kita sedang berpuasa. Setelah puasa habis, datanglah namanya hari raya atau bulan Syawal. Setelah bulan Ramadan, bulan Syawal. Bulan Syawal itu hari raya Idul Fitri. Semua kita bergembira ria, semua kita bersenang-senang ria. Di dalam kisah yang disampaikan tadi di dalam buku, kita Nabi Muhammad ketika hari raya Idul Fitri, beliau melaksanakan sholat Idul Fitri. Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, beliau pun pulang. Dalam perjalanan pulang ke rumah istrinya bernama Siti Khadijah. Siapa namanya, Nak? Siti Khadijah. Itu nama istri Nabi Muhammad. Kalau Siti Aminah siapa tadi? Siti Aminah itu ibu Nabi Muhammad. Jangan terbalik ya, Siti Aminah ibunya, Siti Khadijah istrinya. Ketika Nabi Muhammad pulang dari tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri, dalam perjalanan ke rumah beliau bertemu seorang anak yang sedang menangis. Lalu Nabi Muhammad mendekati anak kecil tersebut. Lalu Nabi Muhammad memegang kepalanya atau mengusap kepalanya. Kenapa kamu menangis, Nak? Lalu anak tersebut semakin menjadi-jadi tangisnya. Kenapa dia menangis? Nabi Muhammad bertanya lagi, kenapa kamu menangis, Nak? Lalu anak tersebut bercerita kepada Nabi Muhammad, ya Nabi, hari ini hari raya Idul Fitri. Semua teman-temanku bergembira ria. Semua teman-temanku memakai baju baru, semua teman-temanku pakai sepatu baru, bergembira dengan orang tuanya, sementara saya tidak punya ya Rasulullah. Lalu ditanyakan oleh Nabi, emangnya orang tua kamu kemana, Nak? Lalu disampaikanlah oleh anak tersebut, ya Rasul, saya tinggal sendirian, orang tua saya sudah meninggal. Ayah dan ibu saya sudah tidak ada lagi di dunia ini ya Rasul. Kemudian saya tinggal sebatang kara. Saya tidak memiliki tempat tinggal. Kemudian Nabi Muhammad SAW langsung memeluk anak tersebut. Nabi Muhammad juga ikut menangis mendengarkan ceritanya. Begitulah Nabi Muhammad ya nak ya. Mendengarkan kisah, melihat anak kecil yang seperti itu, Nabi Muhammad tidak tega, sehingga Nabi Muhammad memeluk anak tersebut dan berkata, wahai anakku, mulai hari ini aku yang akan jadi bapakmu, aku yang akan membahagiakanmu, aku yang akan membawamu tinggal bersamaku. Kamu tidak boleh bersedih, tidak boleh lagi menangis, kamu harus bergembira seperti bergembiranya teman-teman kamu yang lain. Lalu anak tersebut dibawa oleh Nabi Muhammad ke rumahnya. Sampai di rumah, anak tersebut dibelikan pakaian oleh Nabi Muhammad, diberi minum, diberi makan, diajak bermain seperti layaknya teman-temannya yang memiliki kedua orang tua. Anak ibu, begitulah Nabi Muhammad, kisah Nabi Muhammad SAW yang kita pelajari. Nabi Muhammad itu memiliki rasa kasih sayang yang sangat tinggi, rasa peduli yang sangat tinggi. Beliau sangat menyayangi, apalagi itu anaknya, anak yatim atau anak yatim piatu. Anak ibu, sekarang Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada lagi. Kita sebagai umatnya, sebagai umat Islam, kita hendaklah saling menyayangi. Kita hendaklah meniru, meneladani perilaku dari Nabi Muhammad.
Apa yang bisa kita tiru? Ya salah satunya kita juga memiliki sikap kasih sayang. Kasih sayang kepada siapa? Kasih sayang kepada orang tua, kasih sayang kepada Allah, kasih sayang kepada diri sendiri, kasih sayang kepada teman, kepada saudara. Kita bisa melaksanakan perilaku kasih sayang tersebut. Dan juga anak ibu, kita juga memiliki sikap kasih sayang kepada Nabi Muhammad. Bagaimana cara menyayangi Nabi Muhammad? Caranya yaitu dengan rajin membaca salawat Nabi. Anak ibu bisa salawat Nabi? Kalau belum bisa, kita baca sama-sama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Satu kali lagi ya, karena kita belajar cuma 30 menit. Nanti kita juga ada tugas dari ibu. Setelah anak ibu nonton video ini, anak ibu sudah memahami tentang perilaku kasih sayang, nanti ibu akan beri tugas di WA group. Anak ibu kerjakan bersama orang tua di rumah. Kalau sudah siap, nanti tugasnya difoto, dikirimkan ke WA pribadi ibu. Jangan di grup ya nak, di WA pribadi ibu. Ibu ulang satu kali lagi ya. Kita sama-sama baca, ikuti di rumah. Ajak juga mama papanya untuk bersalawat. Kalau seandainya mama papanya ada di rumah. Kalau papanya tidak ada di rumah, pergi kerja nggak apa-apa. Sama mama aja. Atau sama kakak di rumah belajar. Atau sama abang. Kita baca salawat Nabi itu untuk tanda sebagai kita umatnya menyayangi Nabi Muhammad SAW. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masih ada sambungannya, tapi karena anak ibu baru kelas 1, cukup itu saja. Itu saja yang dihafal ya nak. Baca salawat Nabi itu di rumah. Boleh dibaca sambil bermain, boleh dibaca menjelang tidur, asal jangan dibaca ketika di kamar mandi. Di kamar mandi tidak boleh, di dapur boleh, di kamar boleh. Yang penting rajin baca salawat Nabi. Baiklah anak ibu, demikianlah pertemuan kita hari ini. Jika ada yang salah dalam penyampaian ibu mohon maaf. Maklumlah namanya baru pertama kali menyampaikan pelajaran melalui video, mungkin masih banyak kekurangan. Mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Bagi mama dan papa, mohon dimaklumi dan tolong anaknya dibimbing di rumah. Karena apa? Karena kondisi sekarang mau tidak mau mama dan papa juga harus bekerja sama dengan sekolah. Tidak bisa anak kita dilepaskan saja, dan juga tidak bisa kalau tidak diiringi dan tidak diperhatikan, karena dengan belajar melalui video online, nanti kalau mama biarin aja anaknya megang HP, jangan-jangan dia tidak belajar, tidak menonton video dari bapak ibu guru, malah main game. Jadi mohon diperhatikan. Selagi waktu belajar, jangan dibiarkan anaknya main game atau menonton video-video yang lain. Jadi anak ibu, sekali lagi ibu sampaikan, mohon belajar dengan baik di rumah. Terima kasih para mama dan papa. Mudah-mudahan pelajaran kali ini membawa berkah. Kita sudahi dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.